Ada yang mau ditanyakan lagi nggak mengenai materi hari ini? Mengenai anticipation apa, kemudian skimming apa gitu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ke task, nanti baru saya akan buat simpulan. Oke, task 2 ya, latihan kedua. Itu tentang sensitizing. Jadi sudah saya jelaskan ya sensitizing itu apa. Nah, nanti Anda tugasnya adalah instruksinya carilah sebuah artikel in English pastinya ya kan. Jangan dalam bahasa Indonesia dong ya kan. In English bebas. Tapi usahakan cari yang di modul aja. Ya, di modul itu kan banyak sekali tuh artikel. Ya, Anda pilihlah salah satu paragraf aja. Jadi kalau sensitizing nggak usah banyak-banyak. Karena kalau kita bicara sensitizing itu paling satu paragraf bisa kita lakukan praktek sensitizing. Ya, jadi carilah sebuah artikel, satu paragraf aja, bebas. Cari di modul aja deh, ya, cari di modul. Lalu menggunakanlah teknik sensitizing untuk meringkas. Jadi Anda kalau sensitizing itu kan intinya Anda cari subjek dan verbnya kan, cari subjek dan predikatnya. Nah, itu gitu aja. Ya, Anda cari subjek dan predikatnya, lalu jawabannya posting ke grup. Cuman gini, saya itu kan kalau latihan itu kan sebetulnya nggak harus dikumpul, tapi ya nggak ada yang ngumpul tuh. Apa saya haruskan aja ya? Kemarin tugas 2 nggak ada yang ngumpulin loh. Tugas pertama kemarin latihan yang pertama kemarin nggak ada yang minta dikoreksi loh. Ya, apa saya harus wajibkan aja ya supaya ada pengerjakan. Oh, oh ya oke, kalau Anda mau saya koreksi ada dua cara. Ya, cara yang pertama Anda boleh foto satu-satu lalu posting di grup, atau cara yang kedua besok waktu TTM kasih lihat ke saya. Oke, boleh. Nah, boleh. Ya oke, kalau nah pada intinya kalau latihan itu latihan ya. Jadi bukan tugas, jadi nggak ada nilai sebetulnya. Cuman kalau Anda mau eh, kasih lihat ke saya ya saya koreksi gitu loh. Ya hadapannya memang Anda membuat sih. Ya Anda kan sudah mahasiswa, masa ya harus dikejar-kejar kan. Ya oke. Ya ini untuk ya wes intinya kalau oke. Ya, tidak apa-apa, nanti next meeting kalau Anda ingin saya koreksi silahkan dibawa, nanti saya coba koreksi. Lalu untuk tugas latihan 2 ini sensitizing, kalau Anda mau mengerjakan silahkan posting jawabannya ke grup. Nanti akan saya sediakan tempat untuk itu menjawab. Jadi tahu ya latihan yang saya berikan ini apa? Paham? Paham ya. Intinya Anda cari sebuah artikel satu paragraf aja di dalam modul. Ya, nanti Anda cari subjeknya yang mana, verbnya yang mana. Subjeknya yang mana, predikatnya yang mana. Karena itu inti dari sensitizing itu. Ya, mencari subjek dan predikatnya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, gimana Mbak? Ya, iya dong. Satu paragraf kan tadi saya mintanya. Oke. Yes, ya. Oke, kalau gitu saya buat kesimpulan aja. Jadi untuk anticipation tadi intinya adalah kita ini sebuah teknik membaca ya, teknik membaca di mana kita sebelum membaca sebuah bacaan atau artikel itu kita tahu gambarannya, bacaannya itu mau ke arah mana ya. Oke, dengan cara gimana Pak? Caranya kita baca judulnya dulu ya, kita baca judulnya kita akan tahu gambaran secara umum ini bacaannya mau cerita tentang apa. Itu adalah anticipation. Lalu yang kedua adalah skimming modul 7. Nah, skimming itu bicara mengenai membaca cepat, intinya seperti itu. Jadi skimming itu artinya membaca cepat. Nah, membaca cepat itu artinya apa? Artinya kita melihat
inti dari bacaan itu. Ya, nah biasanya inti dari sebuah bacaan itu ada di awal paragraf dan biasanya topik kalimatnya ada di awal paragraf, ya di kalimat awal sebuah paragraf. Nah, itu adalah skimming. Nah, sekali lagi saya ingatkan kalau Anda mahasiswa komunikasi, kecepatan itu salah satu menjadi apa? eh, Harusnya menjadi karakteristik Anda gitu ya. Karena kan kalau mahasiswa komunikasi nanti terkait dengan misalnya pemberitaan berita gitu ya. Nanti kan ke arah jurnalistik dan sebagainya itu ya. Nah, kalau Anda bisa bayangkan nggak kalau berita itu nggak datangnya telat, misalnya 1 minggu baru Anda laporkan, itu kan basi ya. Ya kan sudah 1 bulan yang lalu baru Anda laporkan sekarang. Nah, itu sudah terlambat sekali. Jadi intinya apa? Anda dituntut untuk cepat. Ya, Anda dituntut untuk melakukan tindakan dengan cepat. Nah, kalau terkait dengan teknik pembaca, ya ini yang sudah kita pelajari, ada skimming, ada sensitizing, ada anticipation. Nah, itu sebetulnya teknik-teknik supaya Anda cepat gitu loh untuk mengambil tindakan untuk membaca seperti itu. Ya, oke. Saya senang ya malam hari ini sudah mulai lebih bagus lagi ya presenternya. Sudah apa? Ya lebih bagus lah ya persiapannya karena mungkin lebih banyak ya, lebih panjang kan. Jadi bagus ya. Oke. Gitu aja. Ya. Secepatnya aja Anda selesai boleh langsung di posting di betul. Iya, posting di grup. Oke. Nanti untuk pertemuan berikutnya ya online ke-6 kita akan ada satu materi lagi ya. Satu materi lagi modul 8 dan 9. Bagi yang ingin mencoba untuk presentasi boleh. Oke, saya sebelum lanjutkan lagi saya mau tanya ini untuk Mbak Diah dan Mbak Esti. Rasanya gimana Mbak tadi menjadi presenter? Oke, ya. Oke, kalau Mbak Esti gimana? Heeh. Heeh. Oke. Nah, terus saya mau tanya lagi. Nah, saya mau tanya, kira-kira Anda belajarnya enak mana? Enak yang dulu sebelumnya nggak ada presentasi atau sekarang ketika Anda diminta untuk presentasi? Anda kira-kira lebih gampang menangkap materinya dari mana? Yang mana gitu loh? Lebih mudah yang mana? Lebih membantu yang mana? Ah, ya. Ah, bisa memahami materi gitu kan? Oke, jadi sasaran saya tepat ya. Jadi apa yang saya katakan itu tepat ya. The best learning is teaching. Benar ya? Oke, ya. Jadi saya sambut baik untuk teman-teman yang pertemuan berikutnya mau mencoba untuk presentasi, ya. Atau saya tanyain sekarang siapa yang siap, yang sudah siap untuk presentasi minggu depan. Oh, sudah ada yang pilih ya? Oh, oh iya silakan. Tapi segera soalnya kan cuma dua 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 lagi kan. Mbak Tuti dengan siapa? Oke, sudah ya. Berarti sudah di choose ya. Already has been chosen, sudah dipilih kan? Has been chosen artinya sudah dipilih. Oke. Oke, halo. Oke. Ya, saya. Kalau ada yang kerja selamat bekerja ya, yang mau istirahat selama istirahat. Happy Sunday ya. Tomorrow is Sunday. Dan bagi umat Kristiani
besok hari Paskah ya. Ada yang Kristen nggak nih? Nggak ada ya, oke. Ya bagi Kristiani, karena nggak ada saya kayak mungkin mengucapkan selamat Paskah. Oh ada, oh ada banyak, ada banyak. Oh enggak, ada yang bahasa Indonesia. Nah besok ini ada acara itu di Taipei TMS. TMS jam 2 itu ada acara Paskah di depan pintu selatan 2. Southgate. Southgate 2 itu saya juga nggak tahu, baru baca informasinya barusan. Itu dari gereja Poki. Poki namanya, gereja Poki. Nah, ya udah karena nggak ada yang merayakan Paskah ya saya nggak jadi mengucapkan Happy Paskah, Happy Easter. Oke, gitu aja kelas malam hari ini. Terima kasih. Apa? Oh ya, oh ya, nggak beli di Seven aja, telurnya beli di Seven. Oke, kalau gitu, good night. Thank you very much for tonight and see you next week. Bye bye.